Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk kawan-kawan semuanya. Saya di sini akan berbincang atau mengulas sedikit terkait pengetahuan yang saya tahu tentang kitab benar, kitab populer di kalangan santri atau akademisi yang bernama Kitab Sunan Nasai. Teman-teman pastinya sudah mengetahui lah terkait Kitab Nasai itu seperti apa. Nah, untuk kitab Nasa, kalau teman-teman tidak tahu bahwa Nasa itu diambil atau julukan beliau dari desa tempat kelahiran beliau bernama Desa Nasa. Desa Nasa itu bernama di kota Khurasan, maka julukan itu dinisbahkan kepada desanya, maka menjadi Imam An-Nasai. Kalau teman-teman ingin tahu nama lengkapnya, saya juga tidak berani untuk menghafal, takut ada yang salah karena ini berupa nasab atau keturunan. Di sini akan saya membacakan bahwa Imam An-Nasai itu memiliki nama lengkap Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Furasi An-Nasai Al-Qadi Al-Hafid. Jadi itu nama lengkap beliau, dan beliau kitabnya, kitab Sunan Nasai, masuk ke dalam kategori 6 kitab hadis yang cukup besar, yaitu kitab hadis Bukhari, kemudian kitab hadis Muslim, kemudian kitab hadis Nasai, kemudian juga kitab hadis Imam Tirmidzi, dan juga kitab hadis Abu Daud, kemudian dan juga An-Nasai. Jadi ada 6 kitab dari Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, kemudian juga di sini saya lupa satunya, dan juga Ibnu Majah. Ada enam kitab hadis yang masuk dalam kategori hadis yang cukup terkenal, 6 kitab hadis. Nah, untuk metode kita berbicara secara metode Sunan Nasai itu menggunakan metode Sunan, sudah jelas ya. Jadi secara penggambarannya, metode Sunan itu lebih ke klasifikasi penyusunan hadisnya. Klasifikasi penyusunan hadis dari Sunan Nasai itu berdasarkan klasifikasi hukum Islam atau yang kita kenal dengan Abwab al-Fiqhiyah. Dan untuk kitab Sunan An-Nasai itu lebih mengambil riwayat hadis dari Rasulullah, walaupun hadis dari luar Rasulullah atau selain Rasulullah itu sangatlah sedikit, jadi bisa terhitung. Ini kalau kita melihat dari kitabnya, kita lihat itu sangat berbeda gitu dengan kitab hadis Al-Muwatta dan Musonif. Ini sangat berbeda. Saya sangat jelas terlihat berbeda, bahwa sangat berbeda dengan Muwatta dan Musonif yang banyak memuat hadis-hadis mauquf dan maqtu. Kalau di Musonif atau Muwatta itu kan seperti itu. Kalau kitab Sunan An-Nasai itu lebih kepada klasifikasinya hukum Islam, dan sumber periwayatannya itu mengambil dari hadis-hadis Nabi. Dan kenapa Sunan An-Nasai ini masuk ke dalam 6 kitab hadis itu, atau 6 kitab hadis yang terkenal, itu dikarenakan tingginya periwayatan atau sanadnya, dan juga kandungan pengertiannya atau yang kita kenal dengan matannya. Jadi itu sekilas tentang kitab hadis An-Nasai. Kurang dan kurangnya kawan-kawan bisa menambahi berdasarkan referensi yang teman-teman bisa dapatkan di perpus atau jurnal, dan juga lingkup akademisi yang lainnya. Mungkin dari saya kurang dan kurang